Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Andis Majid. Di sini saya membuat video untuk tujuan melakukan pemenuhan mata kuliah bahasa Indonesia untuk melakukan pembuatan pinjauan pustaka. Di sini saya mulai dengan melakukan review jurnal terlebih dahulu. Oke, untuk jurnal pertama yang saya ambil adalah Rancang Bangun Sismakar Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Berbasis Web. Oke, penulisnya adalah Sandro Aveno, Arsa Kumar, Fahru Rozi Saleh di tahun 2022. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi manajemen surat masuk dan keluar atau outgoing dan incoming letter untuk membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan surat di Kelurahan Pasar Baru, Tangerang, yang saat ini memang menjadi salah satu masalah utama di beberapa instansi pemerintah lainnya juga. Ya, kenapa saya mengambil jurnal ini juga karena saya sedang dihadapkan dengan fokus utama, terutama di kerjaan saya saat ini yang sedang mengembangkan aplikasi serupa. Jadi diharapkan dengan saya mengambil jurnal ini, saya juga dapat mencari referensi baru untuk sistem informasi pengelolaan surat masuk surat keluar. Oke, di sini tujuan dari penelitiannya adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi. Penulis juga menggunakan metode waterfall untuk merancang mengembangkan sistem. Jadi kalau untuk di artikel jurnalnya sendiri, sebenarnya di sini udah cukup lengkap ya, baik alur yang digambarkan di sini udah terdapat use case diagram, activity diagram, dan juga sequence yang notabene ini merupakan sebuah rancangan awal atau diagram awal untuk membuat dokumentasi pembuatan aplikasi. Nah, lalu untuk implementasinya di sini juga ada tampilan sistem, di mana tampilan juga masuk halaman login, beranda, surat masuk, surat keluar, dan laporan surat yang diperlihatkan. Sistem yang diimplementasikan memungkinkan pengguna untuk mengelola surat tentunya dengan lebih efisien. Oke, untuk review dari saya, kelebihan dan kekurangannya tertampil di bawah. Kelebihannya tentunya ada metode yang menjadi poin plus, yaitu waterfall. Jadi kita juga memiliki gambaran untuk plan dalam membuat sebuah proyek. Tentunya di sini juga ada dokumentasi visual seperti yang tadi saya sampaikan, seperti use case diagram, activity diagram, dan juga sequence. Yang notabene ini sudah cukup lengkap untuk melakukan dokumentasi pada sebuah pengembangan suatu aplikasi. Ya, sistem berbasis web yang diusulkan memberikan solusi praktis dalam masalah pengelolaan surat yang sebelumnya manual. Nah, cuman baik lagi ada kekurangannya, yaitu jurnal ini tidak memberikan detail teknis yang mendalam tentang implementasi. Mungkin ini lebih ke teknis saat aplikasinya nanti sudah dikembangkan gitu. Lalu juga kurangnya informasi tentang evaluasi pada saat nantinya sistem sudah live atau go live. Oke, kurang lebih itu untuk jurnal pertama. Lalu jurnal kedua saya melakukan review pada perancangan aplikasi pemesanan makanan berbasis web New Normal Eatery. Ini bisa dibilang seperti yang sudah kita alamin di tahun 2020, di mana adanya COVID-19, jadi yang membuat sebuah perusahaan berbondong-bondong untuk membuat cara gimana dapat berjualan dengan konsep antar jemput. Oke, jadi untuk latar belakangnya sendiri, teknologi informasi yang berkembang memberikan dampak signifikan pada sektor termasuk tempat rekreasi di era pandemi seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak kafe seperti New Normal Eatery yang memerlukan sistem pemesanan yang lebih efisien, tentunya sistem untuk melakukan pengantaran makanan. Nah, di artikel juga membahas tentang pengembangan aplikasinya juga, di mana tentunya aplikasi ini dapat membantu uh, proses berjalannya sebuah bisnis yang sebelumnya memang masih semi manual.
Oke, tujuan dari aplikasi sendiri membantu pengguna untuk dapat melakukan pembelian secara online. Dan ini tentunya juga menjadi landasan untuk membantu program pemerintah untuk mengurangi kontak fisik dan mencegah kesalahan data pemesanan juga. Ini menjadi poin plus. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan adalah metodologi berorientasi objek dengan pengembangan sistem menggunakan metode prototyping. Dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ini dilakukan ke user yang melakukan atau pengguna yang memang terlibat pada saat penggunaan aplikasi. Oke, untuk hasilnya di sini ada rancangan diagram tentunya, ada use case, ada class diagram, dan sequence diagram. Nah, kelebihannya juga di sini ada rancangan tabel, di mana tabel ini menjadi poin plus juga pada jurnal ini untuk membuat penyimpanannya. Nah, tampilan aplikasinya juga tetap terpampang kalau di bagian hasilnya, sehingga jurnal ini bisa dikatakan sebagai sebuah dokumentasi yang cukup untuk dalam pengembangan aplikasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah aplikasi ini mempermudah proses pemesanan makanan dan minuman, meningkatkan efektivitas waktu kerja, dan meminimalisir kontak fisik yang emang membantu mencegah kesalahan data pemesanan dan transaksi pembayaran berkat penggunaan aplikasi. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur-fitur baru yang memang ini bisa dijadikan sebuah plan ke depannya. Oke, untuk kelebihannya di sini adalah metodologi yang digunakan cukup tepat ya, di mana metodologi prototyping sangat sesuai untuk kebutuhan pengembangan sistem. Ini biasanya kalau memerlukan umpan balik itu biasanya kita mencari sebuah cara yang kita sebut sebagai user story. User story di sini menceritakan gimana caranya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk dapat dijadikan referensi aplikasi apa yang memang dibutuhkan gitu. Selanjutnya ada teknologi terkini, mana implementasi teknologi yang up to date di sini juga membantu memastikan aplikasi memiliki antar muka pengguna yang responsif dan modern. Dan aplikasi ini dirancang untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Ini bisa mengurangi antrian pada saat pemesanan juga. Nah, kekurangannya adalah sebenarnya lebih ke subjektif ya. Jadi emang untuk di jurnal ini yang diuji hanya di satu lokasi, di mana satu lokasi ini yaitu di New Normal Italy, di mana skala dan kompabilitas tempatnya juga bisa jadi tidak dapat ditentukan secara efektif karena hanya dilakukan di satu tempat. Jadi pengujian di sini masih terbatas gitu. Lalu artikel menyebutkan juga bahwa aplikasi masih memiliki potensi pengembangan. Ini sebenarnya bisa lebih ke fitur yang bisa ditambahkan. Ini bisa jadi kekurangan atau bisa juga menjadi sebuah kelebihan di masa mendatang. Oke, selanjutnya ini jurnal ketiga, yaitu penelitian pengembangan sistem e-commerce berbasis website untuk butik Alia dengan integrasi payment. Nah, ini ditulis oleh Dwi Nanda Asti, Widi Dika Nugraha Putra, dan Welly Purnomo. Jadi ini lebih ke sistem pembayaran untuk gateway Mitrans atau biasanya eh, kita pakai kode virtual account atau bisa juga kayak misalkan edisi dan sebagainya macamnya. Nah, ini fokus utamanya lebih ke e-commerce, di mana saat ini e-commerce sedang gencar-gencarnya digunakan oleh setiap orang, baik dari Shopee, Tokopedia, Zalora, dan sebagainya macamnya. E-commerce juga menawarkan kemudahan untuk membuka peluang baru. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak menjualan juga bisa ikut jualan dengan memanfaatkan e-commerce ini. Nah, jadi kenapa jurnal ini bisa dibilang sebuah jurnal yang saya ambil karena emang saya juga sedang mempelajari terkait bagaimana sistem kerja dari payment gateway itu sendiri. Nah, untuk payment gateway yang saat ini digunakan adalah Midtrans.
Veteran sendiri merupakan salah satu payment gateway yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan swasta. Nah, untuk tujuannya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan admin butik, menyederhanakan proses pemesanan, karena nantinya ada proses yang di-cut seperti proses verifikasi virtual account. Nah, ini seperti yang mengotomatiskan proses pembayaran dan juga mengembangkan fitur pesanan produk secara custom. Untuk metodologinya, di sini meneliti teori terkait e-commerce payment gateway, studi literaturnya, lalu analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara dan perancangan sistem menggunakan diagram WML. Ini lebih ke konsep dalam pembangunan aplikasi atau dokumentasinya. Hasil yang diharapkan ini adalah website e-commerce yang dikembangkan berhasil terintegrasi dengan payment gateway. Hasil pengujian menunjukkan sistem berjalan sesuai kebutuhan dengan 100% validitas pada black box testing, di mana ini cukup baik, kompatibel dengan berbagai browser dan mendapatkan nilai user testing sebesar 91,77%. Ini bisa dibilang sebagai eh, hasil yang cukup baik untuk sebuah UAT. Nah, pengembangan website e-commerce untuk butik juga terintegrasi dengan payment gateway berhasil meningkatkan efektivitas pemesanan dan pembayaran. Sistem ini mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi dan mengurangi beban administrasi pada pihak butik. Tentunya ini juga bisa menjadi cut off dalam penentuan orang-orang yang terlibat dalam melakukan paymentnya. Oke, di sini juga ada beberapa kelebihan seperti topik relevan yang aktual, penggunaan metode yang tepat, integrasi dengan payment gateway, pengujian yang komprehensif, bisa dilihat tadi juga ada sekitar persentasenya dan juga ada UAP. Jadi bisa dibilang ini adalah jurnal yang memang dikembangkan seiring dengan aplikasi tersebut dikembangkan gitu. Jadi real, dokumentasinya juga jelas. Nah, di sini ada keterbatasan teknologi, sebenarnya ini subjektif ya. Bisa jadi ada beberapa orang yang menganggap ini hal yang biasa, ada juga yang menjadi masalah gitu. Keterbatasan browser, ini balik lagi nih subjektif juga. Lalu ada fitur terbatas pada fitur custom order. Lalu analisis kebutuhan terbatas, potensi yang masalah dengan pengembangan di masa depan. Nah, balik lagi ini menggunakan fitur atau teknologi pemrograman yang lama. Tentunya juga ini adalah saran, kurang detail pada pengembangan lanjutan, saran untuk menggunakan PHP versi terbaru ini juga bagian dari teknis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu untuk review literatur yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.